teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan ekonomi antar dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Dimulai dari segi struktur industri, tingkat investasi, dan juga stabilitas politik dari kedua negara tersebut. Pembahasan pertama yaitu struktur industri dari negara Indonesia. Kontribusi sejumlah sektor ekonomi terhadap penentuan pembangunan ekonomi atau PDB di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mencakup industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, reparasi, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar selama periode tersebut, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Industri pertanian, kehutanan, dan juga perikanan memberikan kontribusi yang signifikan. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi menunjukkan variasi yang sederhana. Sementara industri konstruksi memberikan kontribusi yang konsisten. Sektor pertambangan dan penggalian baru mulai ditampilkan pada tahun 2022. Fluktuasi dalam kontribusi sektor-sektor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan kebijakan ekonomi negara. Selanjutnya adalah struktur industri dari negara Malaysia. Perubahan PDB real pada sektor industri pada tahun 2019 sampai 2023 dapat kita lihat di dalam grafik. Jadi, pada sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan menunjukkan stabilitas tinggi dengan persentase perubahan antara 0% hingga 10%. Industri pertambangan mengalami penurunan pada awal pandemi COVID-19, namun pulih hingga tahun 2021. Manufaktur mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, namun pulih cepat hingga tahun 2021 sebelum mengalami tren negatif. Kemudian pada sektor jasa juga mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pulih dan mencapai puncak pada tahun 2022, sebelum menurun secara perlahan. Industri konstruksi mengalami fluktuasi besar dengan penurunan drastis pada tahun 2020, namun pulih cepat hingga tahun 2021, sebelum mengalami perubahan signifikan hingga tahun 2022. Semua sektor industri terkena dampak perlambatan ekonomi, terutama pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai realisasi investasi di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama yaitu Indonesia. Nah, investasi ini memiliki korelasi yang positif sebagai salah satu pemasukan bagi negara. Usaha pemerintah dalam mendorong investasi ini yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya dapat mempermudah investor seperti Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Berikut adalah tabel realisasi investasi PMA menurut sektor dalam US dollar. Tahun 2019, investasi sebagian besar terserap di sektor industri sebesar 9,55 miliar. Posisi kedua adalah sektor listrik, gas, dan air mencapai 5,92 miliar. Di posisi ketiga adalah sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencapai 4,73 miliar. Pada tahun 2020, sektor industri meningkat hingga 13,2 miliar. Industri pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat kedua menjadi 1,28 miliar. Disusul sektor konstruksi dengan peningkatan 14,7%. Tahun 2021, para investor cenderung memilih sektor yang cukup kuat yaitu industri, sehingga meningkat 16,45%. Dengan nilai investasi mencapai 15,80 miliar. Disusul oleh sektor pertambangan dan jasa lainnya naik sebesar 47,5% dan 38,36%. Namun, sektor yang mengalami penurunan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, listrik, gas, dan air, konstruksi, transportasi, gudang, dan telekomunikasi, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Sedangkan menurut negaranya, investasi tahun 2019 sebagian besar didominasi oleh Singapura, lalu Tiongkok, Jepang, dan Hong Kong. Tahun 2020, era pandemi, Tiongkok ternyata tidak menyurutkan investasinya bahkan mencapai 4,48 miliar, Singapura sebesar 9,78 miliar. Dengan investasi 1,84 miliar, Korea Selatan mengalami peningkatan investasi asing terbesar di Asia, mencapai 41,90%. Singapura, Cina, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan adalah 5 negara Asia yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Kelima negara mengalami kenaikan, kecuali Jepang yang mengalami penurunan hingga 39,37%.
Selanjutnya tahun 2021, investasi negara di Asia mengalami penurunan kecuali Hong Kong. Investasi dari negara Uni Eropa meningkat, serta investasi AS tahun 2021 meningkat 70,45% menjadi 2,54 miliar yang merupakan kenaikan yang sangat signifikan. Nah, itu dia realisasi investasi di Indonesia. Selanjutnya realisasi investasi di Malaysia dalam ringgit Malaysia. Pada tahun 2019, aliran FDI utama disalurkan ke sektor jasa senilai 17 miliar, lalu ada manufaktur senilai 7,2 miliar, disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian 5,1 miliar. Kontributor utamanya adalah Jepang, Hong Kong, dan Belanda. Nah, pada tahun 2020, ada sektor jasa dan manufaktur sebesar 6,9 miliar, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2 miliar. Kontributor utamanya adalah Singapura, Thailand, dan Tiongkok. Selanjutnya yaitu tahun 2021 ada sektor manufaktur sebesar 29,5 miliar, disusul oleh sektor jasa sebesar 12 miliar, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,8 miliar. Negara utama aliran FDI-nya adalah AS, Singapura, dan Inggris. Nah, itu dia realisasi investasi di Malaysia. Saya akan menjelaskan kategori yang ketiga, yaitu stabilitas politik, yaitu stabilitas politik Indonesia dari masa peralihan pemerintah SBY ke pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan yang pertama adalah pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, infrastruktur dibangun secara besar-besaran untuk mengatasi biayanya dibentuklah PINA untuk mobilisasi pendanaan alternatif bagi proyek infrastruktur strategis nasional yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Dampak positifnya menciptakan banyak lapangan kerja baru, meningkatkan konektivitas antar wilayah yang merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan harga bahan pokok, menarik dana swasta untuk proyek nasional dengan margin keuntungan yang tinggi. Dampak negatifnya penggusuran warga lokal karena kebutuhan lahan, ketidakpastian pendanaan karena ketergantungan pada kondisi ekonomi dan pasar. Penguatan ekonomi otonomi daerah. Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan kualitas pelayanan publik. Dampak positifnya memaksimalkan potensial daerah di berbagai sektor seperti pariwisata dan ekonomi, pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, dan pelestarian budaya lokal. Dampak negatifnya pengawasan berkurang, memungkinkan praktek korupsi, ketimpangan sosial di daerah miskin dengan sumber-sumber yang minim. Dana desa. Dana desa adalah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pemerintahan desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dampak positifnya membuka peluang ekonomi lokal dan menurunkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Pembangunan infrastruktur desa meningkatkan akses dan pergerakan masyarakat. Dampak negatifnya penyalahgunaan dana oleh pemerintah desa menyebabkan korupsi yang merugikan negara. Nah, kali ini saya akan membahas stabilitas politik Malaysia, yaitu pada masa peralihan Najib Razak ke Mahathir Mohamad. Itu terdapat beberapa kebijakan, yaitu pertama, yaitu pencabutan undang-undang berita palsu. Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu menghapus UU berita palsu karena masyarakat khawatir akan potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, itu Najib Razak. Dampak positifnya itu kebebasan pers. Itu meningkatkan kebebasan pers dan mencegah penyalahgunaan hukum oleh pemerintah, dan juga menahan perbedaan pendapat, memungkinkan wacana yang lebih terbuka dan demokratis. Dampak negatifnya yaitu meningkatnya penyebaran berita palsu. Tanpa undang-undang ini, berita palsu itu bisa menyebar tanpa kontrol, dan juga kesulitan membedakan berita. Masyarakat sulit membedakan antara berita asli dan palsu, menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Kebijakan lainnya yaitu peninjauan ulang. Mahathir Mohamad itu meninjau proyek yang sedang berjalan atau direncanakan untuk mengurangi pengeluaran negara dan memastikan proyek tersebut tidak merugikan kepentingan pemerintah. Dampak positifnya yaitu menghindari pembengkakan biaya, mengurangi utang negara dengan menegosiasi ulang atau membatalkan proyek yang mahal dan tidak menguntungkan. Independen, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dan mendorong penggunaan tenaga kerja lokal. Dampak negatifnya yaitu biaya pembatalan proyek. Biaya pembatalan proyek yang harus dibayar oleh pemerintah kepada investor meningkat, dan juga kerugian bagi pengusaha, merugikan usaha lokal yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Kebijakan lainnya yaitu pembuatan kebijakan Sales and Service Tax atau SST. Pemerintah Malaysia di bawah Mahathir Mohamad itu mengganti sistem perpajakan GST dengan SST karena GST itu dianggap membebani pengusaha dan konsumen. Dampak positifnya yaitu memudahkan pelaksanaan administrasi SST itu lebih sederhana dibandingkan GST.
Dan juga mengurangi beban pajak. Tarif pajak SST itu lebih rendah, mengurangi beban pajak pada konsumen. Dan juga pengecualian barang dan jasa. Beberapa barang dan jasa dikecualikan dari SST, memberikan keringanan bagi masyarakat. Dampak negatifnya yaitu berkurangnya pendapatan pemerintah. Pergantian GST dengan SST itu mengurangi pendapatan tahunan pemerintah sekitar 20 miliar ringgit Malaysia. Dan juga dampak negatif lainnya yaitu mengurangi pendapatan sektor manufaktur dan importir. Pajak yang lebih tinggi pada SST mengurangi pendapatan di sektor manufaktur dan impor. Nah, dari materi tadi dapat tersimpulkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama mengenai sektor industri. Di Indonesia terdapat 5 sektor utama yang mendominasi PDB, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan pengalihan. Sektor-sektor ini sebagian besar stabil dari 2021 hingga 2022 meskipun terkena dampak COVID-19. Sedangkan di Malaysia 5 sektor utama yang mendominasi yaitu pertanian, kehutanan perikanan, pertambangan dan penggalian, manufaktur, jasa dan konstruksi. Nah, sektor-sektor ini mengalami penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi, namun pulih dengan cepat pada 2021 dan stabil hingga 2023. Jadi, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Namun yang paling terdampak itu negara Malaysia, khususnya pada sektor manufaktur. Nah, poin yang kedua yang mengenai realisasi investasi. Indonesia dan Malaysia sama-sama berhasil menarik investasi signifikan pada sektor-sektor utama mereka. Indonesia unggul dalam stabilitas investasi dan tengah pandemi dengan sektor industri listrik, gas, air, serta transportasi telekomunikasi tetap menarik terutama di 2019. Nah, terutama di Singapura, Jepang, Hong Kong, China. Nah, di sisi lain, Malaysia melanjutkan keberagaman dalam sektor yang menarik FDI selama 2019 sampai 2021, terutama jasa manufaktur serta pertambangan dan penggalian. Dan dengan Jepang, Hong Kong dan Belanda sebagai investor utamanya. Jadi, Indonesia menunjukkan ketahanan investasi yang kuat meski ada pandemi, sementara Malaysia menawarkan keberagaman sektor investasi yang menarik. Nah, poin ketiga mengenai stabilitas politik. Nah, mengenai kebijakan, jika dibandingkan antara kebijakan Joko Widodo tampak lebih pro-rakyat karena memiliki prospek jangka panjang dengan fokus pembangunan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan manusia. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya dan pengawasannya, dampak positifnya lebih merata dan tahan lama. Sedangkan di sisi lain, kebijakan Mahathir Mohamad juga pro-rakyat namun lebih beresiko dan cenderung memiliki dampak yang langsung yang mungkin kurang berkelanjutan. Nah, saran dari kelompok kami, Indonesia dan Malaysia harus merampingkan aturan dan meningkatkan infrastruktur untuk menumbuhkan iklim investasi dan mendorong ekonomi. Stabilitas jangka panjang membutuhkan keberagaman ekonomi di sektor manufaktur, jasa, ideologi, teknologi didukung oleh investasi R&D. Nah, kebijakan politik dan ekonomi serta stabilitas politik dan keamanan harus ditingkatkan agar kolaborasi bilateral diharapkan meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi antar kedua negara tersebut. Nah,